أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك لدين عبادك وسر بعبادك أسد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحكمة جده سربيا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini di waktu yang mustajabah ini bainal maghrib wal isya, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu marilah kita awali taklim kita dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus para puakaf dan donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya baik di masjid maupun di pesantren ini. Bagi mereka yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah serta inayah hingga yaumul qiyamah. Dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniati syifa untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita. Wabil khusus untuk jamaah kita yang saat ini sedang sakit, kita mohon berkatil Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala,
diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim. الفاتح مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وشورته وأهل بيته وسنة أحمد بن إسحاق وسلم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وصوله عبد الرحمن السقاف بن بسم الله عمر مخضر سنة عبد الله بن شاعر إدريس أبي جعفر بن محمد الإدريس أبي عبد الله بن أبو بكر إدريس أبي عبد الله بن أبي بكر الطوس وصوله مغفر الله أبي عمر بن عبد الرحمن الطوس صاحب راتب وسنة سعد بن عبد الله البرز وسنة شيخ فخر الوجود بكر بن سالم سنة أبي عبد الله بن أبي الحداد صاحب راتب سنة أحمد بن أبي الحداد وصوله مغفر الله أبي عبد الله بن عمر الشاتري أبي حسن بن عبد الله بن عمر الشاتري أبي سالم بن عبد الله بن عمر الشاتري وصولهم مغفر الله أبي عمر بن علي المشهور عبد الرحمن المشهور سيب البقية سنة أحمد بن زين الأبسي ترك الجامع وصولهم مغفر الله رؤوس مؤلف هذا الكتاب أن الله ينظر درجات في الجنة وبركات مصدرهم أنوارهم وعلومهم ونفات في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح عليه وعلينا أفضل العارفين فاكرم في الدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتقين وجعلنا من عبادك المخلصين بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa 'alaika bil iktsar minas shadaqati bitasadduqi 'alal irham wal muhtajin wa 'alil khairil muqillin khususan fa inna shadaqah tazku wa yazidu sawabuha biwad'iha fi misli hadhil mawadi'. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan wa 'alaika bil iktsar, dan kamu harus memperbanyak ya daripada sedekah, wa bitasadduqi 'alal arham al-muhtajin, dan memberikan sedekah kepada kerabat-kerabat yang memerlukan, wa ahlil khair muqillin ya, dan juga kepada orang-orang yang baik akhlaknya, yang miskin khususnya. Fa inna sadaqah tazku wa yazidu sawabuha, sesungguhnya sedekah itu tazku membersihkan, wa yazidu dan menambah ya sawabuha pahalanya, biwad'iha itu dengan meletakkannya fi misli hadzal mawadi ya, pada misli tempat-tempat ini. Jadi kita diajarkan oleh beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad ya, di antara amal yang dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal yang disenangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bersedekah. Kenapa ya beliau memerintahkan kepada kita ya untuk memperbanyak sedekah, terutama kepada al-arham al-muhtajin, kepada kerabat-kerabat yang memerlukan. Kalau seandainya kita ya diberikan rezeki yang banyak ya, tentu kita harus tahu bahwa rezeki yang kita dapatkan, harta yang kita miliki yang saat ini banyak berlimpah umpamanya ya, ini bukan ya 100% milik kita ya, ada hak-hak yang perlu kita berikan ya, terutama kepada fuqara wal masakin ya. Makanya ya Nabi Allah Ibrahim kita tahu kan, Nabi Ibrahim itu gelarnya apa? Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Muhammad gelarnya Habibullah. Apa bedanya ya Habibullah dengan Khalilullah? Ya sama-sama artinya kekasih Allah ya. Nabi Ibrahim ini kalau dia mendapatkan gelar Khalilullah, dia pakai ikhtiar, berusaha. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW, dia mendapatkan ya, beliau mendapatkan gelar Habibullah,
ya kekasihnya Allah, langsung diberikan oleh Allah tanpa ikhtiar. Ya, makanya kan malaikat dulu sempat ngomong dengan Allah, ya Rabb, ya mana mungkin kau bisa berikan gelar ya Ibrahim ini Khalilullah, sedangkan Ibrahim itu kerjaannya ngumpulin harta, ya hartanya banyak, ya bahkan tiap hari yang dikerjain urusan dunia. Kenapa engkau bisa berikan gelar Khalilullah? Kata Allah, wahai malaikatku, walaupun kekasihku Ibrahim ini sibuk setiap hari dengan urusan dunia, ya namun hatinya sedetik pun tidak luput, tidak lupa padaku. Ya kalau engkau nggak percaya, engkau uji ya kekasihku Ibrahim. Datanglah malaikat ke rumah Nabi Allah Ibrahim. Sampai rumah Nabi Ibrahim, assalamualaikum ya Ibrahim. Waalaikumsalam. Saya pengen bertanya kepada engkau ya Nabi Allah. Apa pertanyaannya? Ini harta yang kau miliki semua, peternakan kamu, binatang ternak kamu ribuan, hartamu berlimpah ruah, ini milik siapa? Milik Allah. Nabi Ibrahim nggak mengatakan milik saya, hasil kerja saya dari pagi sampai malam nyari duit dan lain sebagainya, enggak. Tapi Nabi Ibrahim langsung tegas menjawab, semua yang saya miliki adalah punya Allah. Ya, nah, sebab Nabi Ibrahim itu yakin apa yang dimiliki, harta yang berlimpah ruah hanya sekedar titipan Allah. Yang satu saat Allah pengen ambil, kata Ibrahim, silahkan, emang itu milik Allah. Kapan saja Allah mau ambil, silakan. Ya, nah, kalau kita kan enggak. Wah, kita dari susah nih, dari ngontrak sampai punya rumah, sampai kita punya mobil, motor kita punya. Ya, kalau ditanya begitu sama tetangga kita, Bu, gua dari dulu susah, lu nggak ngerasain aja loh. Ya, gua capek dari pagi pulang malam gua tiap hari. Ya, gua ngumpulin banda nih. Ya, kalau kita kan ya begitu. Ya, tapi Nabi Ibrahim enggak, punya semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuh miskin, nggak punya apa-apa, kita hidup di dunia nggak punya apa-apa. Ya, kita lahir bawa apa? Nggak bawa apa-apaan. Kita pulang pun juga nggak bawa apa-apaan, semua titipan Allah. Ya, nggak ada yang milik kita 100%. Ya, milik Allah semuanya. Ya, kita cuma disuruh pakai sama Allah. Ya, yang kapan saja Allah pengen ambil, diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah kita sedekah ke siapa? Alal arhamil muhtajin. Ya, kepada kerabat-kerabat kita yang memerlukan. Ya, kalau kita lihat saudara kita, jangan orang kita dahulukan, orang jauh, tetangga saudara kita, kerabat kita yang susah, boro-boro kita tengok, ini jangan. Saudara dulu yang dekat. Ya, kita bantu dia susah, kita kasih modal. Ya, jangan yang jauh sampai, tapi keluarga sendiri susah. Ya, nah kita bakhil sama saudara kita sendiri. Nah, ini jangan. Wa alil khairil mukillin, dan kepada orang ya yang baik akhlaknya namun dia orang susah, orang fakir atau miskin. Nah, ini yang kita dahulukan. Jadi kalau kita pengen sedekah itu pilih-pilih biar arahnya pas. Ya, di tengah kita umpamanya ada orang susah, orang fakir, miskin, itu ada 4 orang tangga kita nih. Kita lagi dapat rezeki, gue mau kasih ke siapa ya kan? Nah, ini ya diajarkan oleh Habib Abdullah Haddad, cari orang miskin atau orang fakir yang akhlaknya bagus, yang taat ibadah kepada Allah, itu yang kita duluin. Ya, dari 4 fakir ini ada satu keluarga yang taatnya luar biasa. Anak-anaknya rajin taklim, ibadahnya rajin, ibunya rajin, suaminya juga rajin ibadah. Ini yang 3 ya rada-rada, kadang-kadang mau, kadang-kadang rajin. Ya, nah, seminggu ke masjid, 3 bulan nggak datang ke masjid. Ya, 3 bulan lay-lay kepada Allah umpamanya. Nah, pilih di antara mereka yang akhlaknya bagus, yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita memberikan sedekah ya nggak pas ya kepada orang ya yang pantas kita berikan, nah ini sayang
Ya, kayak kita sekarang mau masuk bulan Ramadan, ya kita punya rezeki, pengen beli baju koko, ambil sarung, pengen hadiahin ke tetangganya. Ya cari ya orang miskin yang taat ibadah kepada Allah. Kalau kita berikan sarung, kain, mukena buat ibunya, ya kita kasih orang miskin yang nggak pernah ke masjid, ya karena musola, nggak pernah ngaji, ente kasih, dijual manaknya. Ya, baju koko, sarungnya dijual manaknya, nggak dipakai. Orang nggak demen masjid, nggak demen sholat, nggak demen ibadah. Tapi kalau kita kasih kepada orang yang taat, masya Allah, dia gembiranya luar biasa. Ya ada pakaian yang baru dipakai untuk tarawih, ya untuk sholat. Fa inna sadaqah tazku wa yazidu sawabuha. Ya maka sesungguhnya sedekah itu tazku akan memberi, ya akan membersihkan, wa yazidu dan juga akan menambah sawabuha itu pahalanya. Ya biwad'iha, ya dengan kita meletakkannya fi misli hazil mawadi. Ya jadi dengan kita sedekah, ya jangan takut susah, jangan takut habis harta kita. Ya jadi manfaatnya sedekah itu satu, dosanya orang yang sedekah dibersihkan oleh Allah. Yang kedua, harta kita pun akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang ketiga, manfaatnya kita akan dijauhkan dari bala, wabak, musibahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaika bitasadduqi bima tuhibbu wa ma ya'idzu 'alaika litanalil bir. Ya, dan kamu harus ya memberikan sedekah ya dengan apa yang kamu sukai. Wa bima yu'idzu 'alaika, dan dengan apa yang memuliakan kepadamu. Jadi kalau kita pengen sedekah, kata beliau, ya hendaknya kita bersedekah dengan apa yang kita sukai. Ya, selera kita yang bagus-bagus umpamanya, selera kita ya yang masya Allah cakep-cakep gitu, ya kalau barang dan sebagainya. Begitu juga sedekah. Ya, kita memberikan sedekah yang kita sukai. Kalau kita demen pakai baju koko yang bagus-bagus, giran sedekah di baju koko yang cepet 3 umpamanya, jangan. Ya, nah kata beliau, kalau kita pengen sedekah, ya sedekah dengan apa yang kita sukai. Ya, nah, ya jadi jangan dibedakan. Ya kalau pakaian kita mahal-mahal, ya sedekah kita jangan yang murah. Giran sedekah kita murah, ya tapi dengan yang bagus-bagus kita buat pakai diri kita sendiri, ini jangan. Ya, mereka juga orang fuqara wal masakin kepengen ya punya pakaian yang bagus, ya punya sesuatu yang bagus. Mereka juga kepengen sama dengan kita. Qala Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ya kata Allah dalam firman-Nya, kamu tidak akan ya memperoleh kebaikan ya hatta tunfiku mimma tuhibbun, sehingga kamu itu ya meninfakkan ya mimma tuhibbun, dari sebagian harta yang kamu cintai. Ya jadi kita tidak akan mendapatkan kebaikan kata Allah sehingga kita itu ya meninfakkan harta kita, meninfakkan sesuatu yang kita cintai. Ya dulu Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Wali min Auliyaillah, beliau ini ketika meninggal dunia meninggalkan utang itu kalau kita hitung rupiahnya 4M. Meninggal dunia punya utang 4M, bayangin. Wali besar. Ya. Jadi beliau itu minjem duit ya begitu banyak. Ya, cuma duit tersebut dibuat sedekah, buat nolong orang susah, ya macam-macam dah buat kebutuhan umat Islam saat itu. Saking kayanya, duitnya banyak, Habib Abdullah Al-Idrus ini banyak duitnya, sampai beliau kalau kemana-mana naik kuda nggak pernah kudanya nginjek tanah, kudanya nggak pernah nginjek tanah, pakai karpet sepanjang-panjangnya. Kalau beliau jalan tuh saking kayanya sultan ya.
Sampai ketemu orang kafir, orang Yahudi. Ya Habib Abdullah katanya, ya kenapa engkau kan wali, kenapa hidup kamu itu mewah-mewah? Ya bukan dunia ini neraka bagi orang mukmin, ya tapi surga bagi saya orang kafir. Kata Habib Abdullah, itu betul, neraka bagi saya, dunia ini neraka, ya, dan dunia ini bagi kamu surga, tapi bagi aku neraka. Kenapa kalau engkau katakan neraka, kok engkau hidup mewah-mewah? Katanya hubud dunia, ya. Kata Habib Abdullah itu, ini nggak seberapa ya. Kekayaan Allah lebih banyak daripada ini nggak ada setetes air yang ada di lautan yang aku punya kekayaannya Allah, nggak ada apa-apanya. Ya begini aja kamu aneh katanya, ya ini nggak ada apa-apanya. Ya belum kaya saya begini katanya, ya sebab dunia ini neraka bagi saya. Ya kalau aku walaupun dunia kaya hidupku, masih ada yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau kamu bebas hidup di dunia karena surga menurut kamu, kau mabok, kau berzina, ya kau melakukan maksiat kepada Allah, silakan, emang surga kamu, kata Habib Abdullah terus. Ya tapi kalau aku walaupun aku harta aku banyak, tapi masih ada batasan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala katanya. Ya udah, kata Abdul Aridus, engkau jangan ngajarin aku tentang ini katanya. Itu duit, ya beliau kalau nyambut tamu, makannya mewah, nggak ada makan enak, nggak enak, semuanya mewah kalau nyiapin makan buat tamu yang hadir di majelisnya beliau. Ya setiap hari dia sedekah, kerjaannya begitu, tapi duit hasil minjem. Sampai akhirnya beliau meninggal, ya meninggalkan utang miliaran. Akhirnya ketika beliau jenazahnya dikubur, ulama-ulama tarim itu mimpi, bagaimana ini bayar utangnya Habib katanya. Ya karena muridnya banyak kan. Ya, nah ulama-ulama habaib di tarim itu mimpi, ya ketemu Rasulullah, dimimpikan ketemu dengan Rasulullah. Engkau jangan khawatir tentang cucuku punya hutang, nanti yang bayarkan hutangnya fulan. Ditunjuk langsung ada saudagar kaya yang ada di tarim, dia nanti yang memandikan jenazahnya. Tapi Rasulullah bukan memerintahkan buat bayar hutang, suruh mandiin jenazahnya. Ya waktu meninggal mandiin jenazahnya Habib Abdullah itu. Engkau datanglah besok pagi, kata Rasulullah, wahai ulama, ke rumah ya saudagar itu, ya bilang salam dari aku, kata Rasulullah, bahwa Al Habib Abdullah Idrus minta dimandikan oleh orang ini. Habis subuh beberapa ulama ke rumah saudagar kaya itu. Sampai di sana, wahai saudagar kaya, wallahi kami semua dimimpikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jenazahnya Al Habib Al Idrus ini engkau yang diperintahkan untuk memandikannya. Kaget kan orang kaya, saudagar. Gue mana bisa mandiin mayat, ya kan? Oh kata saudagar ini, mungkin maksudnya Rasulullah, aku diperintahkan untuk membayarkan utang-utangnya dan tugas memandikan engkau wahai ulama, katanya. Isyarahnya seperti itu. Ini orang saudagar kaya ini paham isyarah Rasulullah. Mana mungkin Rasulullah nyuruh saya mandiin jenazah sedangkan saya nggak ngerti katanya. Ya, nah jadi isyarahnya seperti itu. Saya paham maksud Rasulullah. Engkau diperintahkan ke rumahku sebenarnya bukan untuk memandikan jenazahnya, tapi untuk membayarkan utang piutangnya si almarhum. Biar aku yang beresin hutangnya. Miliaran. Ya, biar aku yang beresin hutangnya. Engkaulah yang bagian ya memandikan jenazah. Oh, ya, kalau wali seperti itu tuh. Apalagi cucunya Rasulullah. Ya, apalagi cucunya Rasulullah. Dia meninggalkan utang miliaran, bayangin. Kalau ya beliau bukan wali, nggak mungkin Rasulullah mimpi. Ya, ulama-ulama tarim mimpi dengan Rasulullah SAW. Ya, nah ini sedekahnya rajin, tapi sedekahnya hasil dari duit pinjam. Ya,
wa bil ithari ala nafsika wa indal hajati litashira minal muflihin. Ya, dan melebihi ya utama dari orang lain, ala nafsika atas diri sendiri, indal hajati litashira minal muflihin. Ya, ketika butuh ya supaya kamu jadi termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, jadi melebihi keutamaan dari orang lain ya atas diri kita sendiri, indal hajah ya kita ketika perlu atau kita butuh ya supaya kita ya jadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang beruntung. Wabil asrar bisadaqah fa inna sadaqah sirri tutfi'u ghadabar rabb. Ya, dan dengan menyembunyikan ya memberikan sedekah ya, karena sesungguhnya fa inna sadaqah sir, karena sesungguhnya sedekah yang sifatnya tersembunyi, tudfi'u ghadab rabb, akan ya memadamkan ya kutukan Tuhan atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan afdal mana, orang yang sedekahnya diam-diam sama yang sedekahnya alaniyah, yang terang-terangan. Ya, nah, beliau mengatakan sedekah sir itu yang pertama bisa tudfi'u ghadab rabb, ya bisa memadamkan murkanya Allah. Dan sedekah sir, sedekah yang sifatnya sembunyi, ini jauh daripada ya sifat riya. Ya, tapi kalau sedekah yang alaniyah ya yang terang-terangan, banyak unsur riyanya terkadang. Ya. Fa inna sadaqah sir tudfi'u ghadab rabb wa tudha'afu ala sadaqatil alaniyah bi-sab'ina di'fan wa taslamu min turukir riya al-mufsidil amal. Ya, maka sesungguhnya sedekah yang sifatnya rahasia itu akan memadamkan murkanya Allah, wa tudha'afu ala sadaqatil alaniyah, dan akan dilipat gandakan sedekah sir yang rahasia itu melebihi sedekah yang terang-terangan bisab'ina di'fan, yaitu dengan 70 kali lipat. Oh, pahalanya tuh. Ya, sedekah yang sifatnya sir. Ya, wa taslamu, dan juga selamat orang yang bersedekah rahasia min turukir riya, yaitu dari jalan riya al-mufsidil a'mal, yang merusak yaitu amal-amal ibadah kita. Ya. Nah, ini sedekah sir dan sedekah ya alaniyah. Dulu Al-Imam Ali Zainal Abidin, ya cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semasa hidupnya beliau itu puluhan tahun setiap habis tahajud gembol duit, kadang-kadang gembol makanan setiap malam habis tahajud. Ya, bukan hanya sehari dua hari, sebulan, puluhan tahun. Ya, orang kampung yang susah ketika itu, setiap buka pintu subuh ada makanan, setiap buka pintu kadang-kadang ada duit. Ya, setiap hari bingung, nggak ada yang tahu siapa sih ini yang sedekah. Tiap pagi kok ada duit, tiap pagi kok ada makanan. Ya, nah ketika Habib Ali Zainal Abidin meninggal, ya jenazahnya dimandiin, baru ketahuan. Ya, di sininya nih pundaknya itu ya hitam, bekas tiap hari itu gembol. Ya, minggul-minggul, ya duit, kadang-kadang makanan. Dan ketika dimandiin, ininya bercahaya. Ditanya sama sahabat yang memandikan, ya ini almarhum ini amal apa yang dikerjakan? Ya, ketika aku mandiin, di pundak yang hitam ini bercahaya. Kata keluarganya, almarhum ini punya kebiasaan setiap habis tahajud beliau keliling kampung, ya membawa apa yang dibawa oleh beliau untuk diberikan kepada fuqara wal masakin dan diletakkan di setiap pintu rumah mereka. Ya, jadi sekian puluh tahun nggak ada yang tahu. Tahuannya setelah meninggal dunia, nggak ada lagi yang sedekah, nggak ada lagi mendapatkan setiap buka pintu ada duit, ada barang, nggak ada lagi. Ternyata Al-Imam Ali Zainal Abidin. Ya, nah, jadi ya cucu-cucunya Rasulullah, masya Allah. Ya, orang-orang terdahulu itu luar biasa. Makanya orang itu bisa menjadi kekasih Allah, bisa jadi waliullah bukan karena dari segi ibadahnya aja.
Ya justru yang hubungannya antara ya manusia kami manusia hablum minan nasnya itu baik. Itu derajatnya lebih cepat diangkat oleh Allah dibanding ya tiap malam wirid sekian ribu kali ya dan macam-macam puasa dan lain sebagainya, bukan. Ya, dari hal-hal yang kita anggap sepele justru lebih cepat derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan remehin. Kayak Syekh Al-Imam Rifai, beliau itu derajatnya diangkat menjadi wali min auliyaillah itu apa? Gara-gara apa? Ya, memuliakan binatang. Ya, beliau lagi perjalanan jauh. Satu hari beliau capek lelah, istirahatlah di bawah pohon. Ya, yang sedikit lagi masuk waktu zuhur 11:30. Dia duduk di bawah pohon, jubahnya dibuka, ditaruh. Ketika pas dengar azan beliau bangun. Ternyata pas mau diambil jubahnya, ditidurin sama kucing. Kucing tidur di jubahnya. Apakah beliau gusu-gusu? Ya, kucing tuh. Enggak. Justru kucing yang dimana ditidur di atas jubahnya dipotong oleh beliau. Ya, dia nggak mau mengganggu kucing bangun, biarin kucing tidur, jubahnya yang dikalahin, dipotong jubahnya. Ya, jadi beliau pakai jubah bolong. Ya, nah habis sholat zuhur berjamaah, beliau balik lagi, kucingnya itu masih tidur, ditungguin sampai bangun. Kucing udah bangun, diambil baru dijahit lagi. Ya, orang-orang derajatnya naik magomnya. Ya, nah, jadi bukan karena hanya ibadahnya aja. Ya, tapi justru karena hal-hal yang seperti itu orang itu cepat derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tada an tatasaddaqa kulla yawmin bi syai'in wa in qal wa bakir bih fa innal balaya la tukhti'u sadaqah wa la tukhayyib sa'ilan waqafa bi babik walau anna tu'tiyahu tamratan fama dunaha fa innahu hidayatullah alaik. Beliau mengatakan, dan janganlah anta tasaddaqa, itu memberikan sedekah. Ya, nah di sini mengatakan wala tada, dan janganlah ya kamu meninggalkan anta tasaddaqa kulla yaumin, memberikan sedekah pada setiap hari, bisyai'in dengan sesuatu, wa in qal, walaupun sedikit ya yang kita berikan sedekahnya setiap hari. Wabakir bih, dan hendaklah kamu bersedekah ya di waktu pagi. Ya, jadi kalau kita mau sedekah kata beliau di waktu pagi. Ya, pada sholat subuh kita sedekah. Ya, jangan siang-siang. Ya, kalau mau sedekah pagi. Fa innal balaya la tukhti'us sadaqah. Ya, karena sesungguhnya bencana atau bala atau musibah la tukhti'us sadaqah, tidak bisa melampaui atau melewati sedekah. Ya, jadi umpamanya kita sedekah pada subuh. Ya, ternyata ada musibah jam 8. Ya, insya Allah kita terjaga dari itu, terhindar. Ya, itu musibah nggak bisa melewatin kita udah. Ya, kita dilewatin. Ya, sebab musibah itu tidak bisa melewati daripada sedekah. Penting sedekah. Ya, walaupun ya nggak banyak, kata Hadat wa inqal. Ya, aku mau dawamin setiap hari 5.000. Apa 5.000? Ya, tiap hari, tiap pagi kita sedekah. Itu bisa menolak bala ya musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi ini lagi rame lagi nih. Ya, Omikron. Ya, Omikron. Ntar habis Omikron, Abikron. Ya, sekarang ibunya Covid datang nih. Ya, nah ada aja kan. Ya, nah jadi hal-hal yang seperti ini nih kita nggak boleh takut yang berlebihan. Ya, nggak boleh. Ya, kita harus lebih takut kepada Allah. Kalau kita takut, kita bertambah kepada Allah, insya Allah makhluk yang lain akan takut dengan kita, termasuk yaitu virus-virus, nggak akan berani dekat dengan kita. Ya, kan dulu pernah kita bahas. Ya, ada seorang sahabat, dia dibilang sahabat juga bukan. Ya, dibilang tabi'in juga masuk. Ya, namanya Ka'bul Akhbar. Ya, disebutkan di dalam kitab Maulid tuh.
an Ka'bul Akhbar qala allamani. Ya, nah Ka'bul Akhbar ini siapa? Ka'bul Akhbar ini anaknya seorang pendeta zaman Rasulullah ini. Ya, anaknya pendeta. Ketika bapaknya mau meninggal dunia, ada satu kitabnya itu jilnya dia, ya dirobekin, disimpan, dilipat. Ya, yang mana anaknya nggak boleh baca nih. Sebab lembaran ini tentang kisah Rasulullah. Ya, supaya anaknya nggak tahu, ditaruhlah di tempat khusus, disimpan. Anaknya ngelihat, bapak gua ngapain ya? Itu kok ituan dirobek, ya disimpan di kotak itu. Ada apanya? Penasaran. Ketika bapaknya meninggal, dibuka, ternyata bercerita tentang Rasulullah. Ya, jadi penasaran apa yang ada di kitab itu kan. Ya, ciri-cirinya Rasulullah disebutkan, ya Nabi akhir zaman, semua disebutkan di lembaran itu. Akhirnya dibuktikanlah, dicocokin, benar gak nih apa yang ada di kitab saya? Ya, dicari, benar. Dia hidup di zaman Nabi Muhammad. Ya, kalau dia beriman aja ketika itu masuk dia sahabat. Tapi di zaman Rasulullah, karena dia pengen teliti, benar gak nih? Ya Rasulullah apa yang dikatakan dalam kitab suciku katanya. Itu teliti dulu, nggak langsung masuk Islam, diteliti Nabi benar gak begini dilihatin. Justru masuk Islamnya di zaman Sayyidina Umar. Zaman Rasulullah nggak masuk Islam. Dan zaman Khalifah Abu Bakar belum masuk Islam. Ya, nah ketika zaman Sayyidina Umar baru Ka'bul Akhbar ini masuk ke dalam Islam. Ya, saking mau pengen tahunya siapa sih Nabi Muhammad, benar gak itu Nabi akhir zaman. Ditelitinya sampai Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar baru dimasuk Islam. Apa yang dikatakan? Beliau mengatakan salah satu perkataannya, ya benteng bagi orang yang beriman itu 3. Ya, al-khusun, ya minal mu'minin salasah. Benteng, ya lil mu'minin salasah. Ya benteng bagi orang yang beriman itu 3. Yang pertama adalah al-masjidun khusun. Yang pertama adalah masjid. Masjid itu benteng yang paling kuat bagi kita orang beriman. Ya, sebab masjid ini adalah rumahnya Allah. Ya, jadi kalau orang ya takut ya dengan virus, ya COVID atau apa ya, Omikron. Ya, kalau sudah kita di dalam masjid, itu virus yang positif di saat itu ketika masuk masjid jadi negatif. Sebab hatta virus pun juga makhluknya Allah. Ya, nggak mungkin ketika kita datang di masjid, walaupun kita nggak cuci tangan, nggak pakai masker dan lain sebagainya, kita pengen datang ke masjid sholat Jumat atau sholat berjamaah, kita mau jadi tamunya Allah, berarti kan kita bertamu di rumahnya Allah. Mana mungkin sahibul bednya itu memberikan celaka buat kita? Nggak mungkin. Ya orang ke masjid dikasih virus oleh Allah. Ya, sedangkan virusnya aja makhluknya Allah. Ya, nah jadi kita harus yakin, ya aman. Ya, kalau sekarang pemerintah suruh cuci tangan, Nabi kita Muhammad sudah 14 abad yang lalu, ya mengajarkan kita kebersihan. Ya, lebih tahu kita, ya umat Islam kebersihan. Ya, jadi jangan terlalu khawatir. Ya, khawatir yang berlebihan, takut yang berlebihan nggak boleh. Ya, kita yakin. Ya, ke masjid itu aman. Ya, kita jangan takut, sebab benteng yang paling kuat itu adalah masjid. Dulu zaman ya Sayyidina Umar, zaman sahabat Nabi itu ada penyakit taun, lebih dahsyat lagi. Ya, kita kena pagi sore mati kita. Kita kena siang sore mati. Kalau orang kena penyakit taun, ya itu lebih dahsyat lagi. Justru ketika itu yang diselamatkan oleh Allah siapa? Mereka yang suka memakmurkan masjid, yang diselamatkan oleh Allah, yang sering ke masjid, yang sering berjamaah di masjid, ya, yang sering memang tiap hari di masjid, mereka yang selamat. Ya, nah, jadi jangan khawatir. Ya, semua penyakit itu semua makhluknya Allah, yang gerakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat kepada Allah, kita takut kepada Allah, nggak mungkin ya Allah menggerakkan makhluknya, virusnya kepada kita. Ya, apalagi kita di rumahnya Allah, aman. Yang kedua, kata beliau,
benteng yang paling kuat bagi kita orang yang beriman ya adalah majalisul ilim, majlis ta'lim. Ya, majlis ta'lim yang di situ ya dibacakan Quran, zikrullah, zikir kepada Allah. Ya, mereka menyebut nama Allah, berselawat kepada Nabi, itu pun juga termasuk benteng yang paling kuat. Ya, jadi jangan takut kalau ada acara-acara tetangga kita tahlilan datang, nggak bakal kena. Ya, sebab kita diundang untuk zikir umpamanya, atau kita ngaji taklim di musholla atau di majlis-majlis taklim, jangan takut, itu juga termasuk benteng yang paling kuat. Yang ketiga, ya, rumah-rumah kita yang sering di dalamnya itu dibacakan Quran. Ya, rumah yang sering dibacain Quran. Ya, jadi kalau maghrib istrinya pada baca Quran, anak-anaknya baca Quran. Ya, ba'da subuh kedengaran bapaknya baca Quran, terus ya dilantunin Al-Quran di dalam rumahnya. Ya, ini pun juga jadi benteng yang paling kuat, gak bakal kita terkena hal-hal yang seperti itu. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami pula yang jaga, kata Allah. Ya, kalau Quran itu kita baca tiap hari, Quran itu kita baca di dalam rumah kita, kita beserta keluarga kita, rumah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga benteng yang kuat bagi kita umat Islam, orang beriman, ya, nah itu masjid, kemudian majlis-majlis zikir atau majlis-majlis ta'lim, kemudian yang ketiga rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, itu aman. Ya, nah yang gak aman gimana? Ya, kita ke mall justru, masa mall dibuka masjid ditutup, kan ngaco. Ya, nah, justru yang begitu pasar-pasarnya itu tempat mahadul maksiat. Ya, tempat maksiat, artinya maksiat, tapi banyak orang yang lupa ketika ada di pasar. Ya, orang lupa di saat mereka ada di keramaian di mall, dia lupa dengan Allah. Di situ justru yang banyak virusnya. Ya, nah, tempat-tempat seperti itu dibuka, tapi masjid, nah, ditutup, itu dilarang sholat macam-macam. Naudzubillah. Ya, tidak ada kezaliman yang lebih dahsyat, ya, yang melebihi daripada orang yang melarang orang untuk datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Ya, silakan, anu tanyain. Apabila kita ada sebagai rezeki, misalkan kita ingin keluarkan, tapi ada anak itu biaya, maka nah itu kan wajib atau sunnah, mana yang didahulukan atau perintah? Ya, kita ada rezeki, ya, kita ada rezeki, anak istri kita pun juga banyak kebutuhannya. Sedangkan sedekah, memberikan nafkah kepada anak istri wajib, sedangkan sedekah sunnah. Mana yang kita dahulukan? Ya, nah, Nabi dan para ulama-ulama mengajarkan, ya, yang namanya sedekah itu nggak kudu banyak, ya, nggak kudu banyak. Kalau istilahnya yang wajib, kewajiban, ya, memberikan nafkah anak dan istri cukup, ya, kita sisihkan sedikit untuk kita sedekah. Ya, nggak kudu banyak. Ya, kita dapat rezeki 1 juta, ya, buat sedekah ada 800.000, 200 buat anak kita, jangan. Ya, gitu, jangan. Ya, kita dahulukan kebutuhan anak kita, ya, nafkah anak istri kita, kebutuhan cukup. Nah, selebihnya ya kita sedekahkan. Ya, ukuran kita masih tahap begitu. Kita bukan Sayyidina Ali. Ya, kalau model kayak Sayyidina Ali sih Masya Allah. Ya, nah, Sayyidina Ali, ya, beliau punya duit gocap aja buat makan anak bininya. Ada orang yang lebih lapar dikasih gocap-gocapnya. Sayyidina Ali ukurannya, ya, bininya sabar, bininya ngerti. Kalau bini kita, wah, bisa diusir kita. Ya, iya, Masya Allah. Ya, makanya kan kata Rasulullah, kalau engkau ingin melihat, ya, keluarga
yang jaminan masuk surga, lihatlah rumah tangganya Ali wa Fatimah Zahra. Ya, ketika datang ya pengemis ya ke majelisnya Rasulullah ke masjid. Ini pengemis ini minta sedekah sama Nabi. Ya Rasulullah, berikan aku sedekah. Rasulullah sebenarnya bawa duit. Cuma Rasulullah itu ketika itu nggak ngasih. Wahai Syekh, katanya, wahai pengemis, saya nggak bawa duit. Engkau minta sedekah kepada putriku Fatimah. Engkau datang aja ke rumahnya, minta sedekah. Rasulullah tahu Fatimah nggak punya duit juga, orang susah. Ya, tapi Rasulullah merintahkan pengemis ini mintanya Fatimah. Ini pengen membuktikan kepada sahabat sebenarnya pelajaran. Datanglah pengemis itu ke rumah Fatimah. Assalamualaikum ya Fatimah binti Rasul. Waalaikumsalam. Saya pengen minta sedekah darimu. Siapa yang perintahkan? Yang perintahkan ayahmu Rasulullah. Aku disuruh ke sini minta sedekah kepadamu. Aisyah bingung. Ya Allah, apa benar nih perintah daripada ayahku katanya? Karena ayahku tahu keadaanku. Kenapa kok pengemis disuruh minta sama saya katanya? Ya, akhirnya udah Fatimah gak banyak ngomong, ke belakang ke dapur, uratak di dapur. Memang orang susah. Yang didapetin cuma apa? Kulit kambing yang udah kering. Kulit kambing udah kering. Dikasih, diambil, kasih pengemis tersebut. Ini Pak, silakan. Kata pengemis itu apa? Wahai Fatimah binti Rasul, ini kulitnya sudah kering. Saya pengen buat apaan ini kulit katanya. Bingung lagi Fatimah, masuk kamar, beratak di kamar. Ya, Fatimah cuma mendapatkan di kamar apa? Gelang emas. Hadiah perkawinannya yang diberikan dari Sayyidina Hamzah. Gelang diambil Fatimah. Ini saya tambahin. Coba itu ya nggak ada apa-apa gelangnya. Tuh, gelang perkawinannya hadiah dari Hamzah diberikan kepada Musa. Wow, terima kasih. Datang lagi kembali kepada Rasulullah ke masjid. Kata Rasulullah, apa yang kau dapat dari putriku? Alhamdulillah ya Rasulullah, Fatimah binti Rasul luar biasa baiknya. Apa yang kau dapat? Aku dapat kulit kambing yang sudah kering dengan gelang emas ini. Nangis Rasulullah ketika itu. Harta yang dimiliki oleh Fatimah itu doang, harta itu gelang, nggak ada lagi. Ya, ketika pengemis itu menunjukkan ini gelang anakmu ya wahai Rasulullah, aku diberikan ini. Gak banyak ngomong, nangis Rasulullah ketika itu. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, siapa yang mau bayarin gelang putriku ini? Sahabat patungan tuh, intinya pada patungan nih, nebus maksudnya, ya nebus gelangnya Rasulullah. Dapat dah, dibayarin lagi. Ya wahai pengemis, itu gelang saya bayarin, dibayarin sahabat-sahabat. Diambil lagi gelangnya. Itu pengemis hasil duit itu, duit gelang, jual gelang, itu pengemis pulang naik onta. Berapa gram kira-kira tuh mas? Pulangnya naik onta, bawa makanan, bawa baju baru semuanya. Wah gitu. Sampai segitunya Fatimah. Ya, sebab yakin ya dengan ayat Quran, man zalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu ad'afan katsira. Siapa orang yang meminjamkan pinjaman kepada Allah, ya maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pinjaman tersebut. Ya, jadi jangan khawatir habis banda kita, enggak. Ya. Bahkan pernah satu kali juga Rasulullah ketika Rasulullah lagi pergi, Fatimah Aisyah itu punya khodamah, ya temen yang jadi bantu-bantuin Aisyah, bantu-bantuin Aisyah. Ketika Rasulullah perjalanan, malaikat Jibril datang. Ya Muhammad katanya, di rumahmu itu ada perempuan ahli neraka. Di rumahmu ada perempuan ahli neraka. Kaget Rasulullah, sampai perempuan di rumah saya, sampai Jibril mengatakan ahli neraka. Saking penasaran Rasulullah pulang. Ternyata betul Aisyah ada yang nemenin, yang bantu-bantuin bersih-bersihin rumah. Ya, akhirnya kata Rasulullah, ya fulana, cukup engkau membantu istriku Aisyah, biar aku yang bantu istriku katanya. Engkau lebih baik pulang, kata Nabi.
Ya, nah sebelum pulang itu ya Aisyah memberikan 1 butir korma. Ini engkau bawa buat pulang. Kau pulang. Dimakan di rumahnya Rasulullah separuh dibuat perjalanan. Kormanya besar. Sampai di tengah perjalanan ada pengemis, laparnya luar biasa. Wahai fulana, ya berikan sedekah kepadaku, katanya. Aku nggak punya apa-apaan. Ya, kata orang yang bantuin rumahnya Rasulullah. Aku cuma punya setengah butir korma, katanya. Engkau kau mau? Walaupun di setengah butir korma ini udah aku makan separuh, tapi korma ini dari Rasulullah. Nggak apa-apa, saya mau, kata pengemis. Ya, diambil pengemis dimakan. Jibril datang lagi kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya perempuan yang tadi aku sudah cap ahli neraka sekarang jadi ahli surga. Kenapa ya Jibril? Karena sudah sedekah setengah butir korma. Itu dipanggil lagi sama Nabi jadinya. Suruh bantuin Aisyah lagi. Sudah sedekah luar biasa, makanya sedekah. Ya, jadi jangan takut. Ya harta kita habis. Yang penting ya ikhlas. Ya, kita bersedekah jangan banyak tapi gerutuan kita sedekah. Ya dikit tapi ikhlas. Ya apalagi kalau cakep yang banyak ikhlas lagi. Oh cakep ini. Ya, nah, kemarin ini ketemu jamaah aneh, dia lagi ada rezeki, Ustadz, aneh mau nyumbang karpet di masjid buat modal aneh di akhirat. Ya akhirat dia bilang. Kalau full semua berapa sop kata dia? 1, 2, 3, 10 ada kan nih? Berapa sop? 7 sop. Iya 7 sop. 1 gulungnya berapa Ustaz? Macam-macam, itu mau yang berapa? Itu. Alhamdulillah ya. Walaupun dibilang ini mungkin nggak bisa full dulu Ustaz katanya. Separuh dulu dah, ntar ada rezeki separuh lagi katanya. Nggak apa-apa, orang penting mau sedekah kok. Ani lihat karpet masjid tuh udah pada kumal kata dia. Ya udah belang-belang kata dia. Aneh setiap halal bihalal saya di Maulid kemarin, dia ngeliat karpet masjid udah belang-belang. Aneh mau sedekah karpet aja dah, buat pada Ramadan pada enak bayang kata dia. Tapi aneh belum bisa full belinya saat baru setengah aja ya dulu ya, nggak apa-apa ya. Ntar kalau ada dapat rezeki lagi dah, aneh sempurnain kata dia. Nggak apa-apa. Ya beliau ngasih kemarin duit tuh 10 juta. Ya aneh udah cek di pasar itu 1 gulung ini dia mau beli, minta yang agak tebelan dari ini, yang agak bagusan. Ini kan tipis, dia mau beliin yang tebelan. Jadi 1 gulungnya itu 1.200.000. Ya anu kemarin cek 1 gulungnya itu 1.200.000, itu 6 meter. Kalau kita ikannya hampir 9 meter, jadi nyambung. Itu. Ya udah. Kemarin kita udah cek harganya. Baru dapat cuma 4 sop aja, 4 sop kalau nggak salah, 4 sop doang, 10 juta, kurang setengah lagi ntar kalau ada rezeki dia mau nambahin kalau ada rezeki kata dia. Ya mudah-mudahan aja hajatnya digobol oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya silakan, ada lagi satu lagi. Ya kalau ada, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. وفانا كريم الرحمن الرحيم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة تلنا أبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب التوفيق والهداية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين محمد الملائكة المقربين. اللهم افتح عليه وعلينا افتح العارفين فاكن في الدين وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا من أهل القرآن إلى يوم القيامة، من أهل القرآن إلى يوم القيامة، من أهل القرآن إلى يوم القيامة. دعوهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام.